Sebelum berbicara tentang posisi start, ada satu pertanyaan besar. Apakah Veda harus melewati Q1 terlebih dahulu atau justru mampu langsung mengamankan tiket Q2? Moto3 Aragon tahun 2026 siap memberikan jawabannya. Setelah persaingan ketat di Silverstone, Veda Ega Pratama kini bersiap menghadapi Motorland Aragon. GP Aragon dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus tahun 2026. Bagi Veda, seri ini menjadi kesempatan penting untuk kembali memperbaiki posisi start dan mengejar hasil lebih baik. Target pertama tentu bukan langsung pole position. Target paling penting adalah memastikan Veda mendapatkan akses ke Q2, sebab posisi di Q2 akan memberikan peluang jauh lebih besar untuk mengamankan posisi start di barisan depan. Disinilah tantangan pertama Veda. Selisih waktu antar pembalap Moto3 biasanya sangat tipis. Satu kesalahan kecil di tikungan bisa membuat seorang pembalap kehilangan beberapa posisi. Karena itu, Veda harus langsung menemukan ritme sejak awal Q1. Strategi menjadi sangat penting. Veda tidak boleh terlalu lama berada di garasi. Namun, keluar terlalu cepat juga bukan pilihan ideal. Tim harus mencari momentum yang tepat agar Veda mendapatkan ban terbaik dan posisi yang menguntungkan di lintasan. Salah satu faktor yang bisa membantu Veda adalah slipstream. Dengan mengikuti pembalap di depan pada sektor tertentu, Veda bisa mendapatkan keuntungan kecepatan ketika memasuki trek lurus. Tetapi strategi ini juga memiliki risiko. Jika terlalu banyak pembalap berkumpul, justru bisa terjadi kemacetan di sektor terakhir. Jika Veda harus memulai dari Q1, prediksinya cukup menarik. Veda berpotensi bersaing untuk masuk 4 besar. Target minimalnya tentu adalah lolos ke Q2. Bahkan jika setup Honda bekerja dengan baik, Veda punya peluang untuk mengakhiri Q1 di posisi teratas. Inilah yang membuat Q1 sangat menegangkan. Hanya 4 pembalap tercepat yang mendapatkan tiket tambahan menuju Q2. Artinya, Veda harus benar-benar sempurna dalam satu lap terakhir. Tidak cukup hanya memiliki pace bagus, lap tercepat harus dicatat pada waktu yang tepat. Jika berhasil melewati Q1, tantangan sebenarnya baru dimulai. Q2 akan mempertemukan Veda dengan pembalap-pembalap tercepat yang sudah lolos langsung. Disinilah kemampuan Veda benar-benar diuji. Untuk Q2, prediksi Veda berada di sekitar posisi 8-15. Namun jika mendapatkan slipstream yang tepat dan Honda mampu memberikan akselerasi maksimal, Veda bisa mengincar posisi 10 besar. Bahkan 5 besar bukan sesuatu yang mustahil. Moto3 adalah kelas yang sangat sulit diprediksi. Pembalap yang sebelumnya berada di luar 15 besar bisa tiba-tiba melesat ke barisan depan hanya dengan satu lap sempurna. Karena itu, peluang Veda untuk membuat kejutan tetap terbuka. Motorland Aragon memiliki beberapa sektor yang menuntut stabilitas dan akselerasi. Veda membutuhkan motor yang kuat ketika keluar dari tikungan. Jika kehilangan terlalu banyak waktu di trek lurus, pekerjaan Veda di Q2 akan menjadi jauh lebih sulit. Ban juga menjadi kunci. Veda harus mendapatkan kondisi ban terbaik ketika melakukan time attack. Jika ban sudah kehilangan performa saat lap terakhir, peluang memperbaiki posisi bisa langsung hilang. Sebagai rookie, Veda juga menghadapi persaingan dari pembalap-pembalap muda lainnya. Setiap seri menjadi kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman. Semakin sering Veda bertarung di Q1 dan Q2, semakin matang pula strateginya menghadapi kualifikasi. Jadi untuk Q1, prediksi paling realistis adalah Veda mampu masuk 4 besar jika dirinya harus melewati Q1. Dengan catatan, tidak terjadi kesalahan dan strategi slipstream berjalan sesuai rencana. Target utama, lolos Q2. Setelah masuk Q2, prediksi Veda berada di kisaran P8 sampai P12. Posisi tersebut akan menjadi modal bagus untuk menghadapi balapan. Namun jika mampu menemukan satu lap sempurna, Veda bisa saja mengincar posisi 5 besar. Skenario terbaiknya tentu sangat menarik. Veda lolos Q1 dengan posisi teratas. Kemudian di Q2, Veda mendapatkan slipstream yang sempurna dan mampu menembus 5 besar. Jika itu terjadi, Veda akan memulai balapan dari posisi yang sangat menguntungkan. Sebaliknya, hal yang harus dihindari adalah terjebak di rombongan pembalap. Jika Veda kehilangan momentum pada lap terakhir, posisi start bisa langsung turun drastis. Karena itu, komunikasi antara Veda dan tim akan menjadi sangat penting. Jadi, mampukah Veda Ega Pratama melewati tantangan Q1 dan kemudian membuat kejutan di Q2 Moto3 Aragon tahun 2026? Prediksi kita, Q1 berpeluang masuk 4 besar, Q2 berpeluang mengincar posisi 8-5 besar, namun satu hal pasti,
Di Moto3, semuanya bisa berubah hanya dalam satu lap. Menurut kalian, Veda akan start dari posisi berapa di Aragon? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 tahun 2026. Berikut adalah jadwal race Moto3 Aragon tahun 2026.